telah bersepakat untuk menyelesaikan pembahasan dan menyetujui agar tentang KUHP dapat dibawa dalam rapat paripurna ini untuk mendapatkan persetujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Terima kasih telah mengklik video saya. Oke, di sini saya telah menganalisis suatu pasal yang telah ditugaskan oleh ibu dosen saya, yaitu Ibu Dr. Anggraini Haryani Putri, SH.MH, selaku dosen pada mata kuliah Hukum Acara Pidana. Oke, sebelum lanjut, di sini saya akan perkenalkan diri saya dulu. Saya Kartika Dewi Nurlaili dengan NPM 2021-115133. Saya seorang mahasiswa Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Oke, di sini kita nggak usah lama-lama, langsung saja kita bahas pasal yang sedang hangat dibicarakan di bulan Desember, tepatnya tanggal 6 Desember 2022 yang lalu. Simak terus videonya, let's get started. Oke, di sini saya telah menganalisis dari sebuah postingan Instagram yang bernama @sisihukum, yang dimana isi postingan tersebut mengenai hal-hal tentang rancangan RKUHP yang terbaru. Saya awalnya juga bertanya-tanya, ada apa sih dengan RKUHP yang terbaru? Kenapa RKUHP ini sangat kontroversial oleh masyarakat? Apakah kalian juga berpikir RKUHP ini berkontroversial? Daripada sama-sama penasaran, di sini saya akan bahas pasal apa saja sih yang sangat kontroversial di RKUHP terbaru ini. Seperti yang kita tahu, beberapa minggu lalu, tepatnya tanggal 6 bulan Desember tahun 2022 kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat RI telah menyetujui adanya rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi undang-undang. Dalam pengesahan KUHP ini dinilai menjadi polemik bagi masyarakat, dikarenakan terdapat beberapa pasal dalam ketentuan KUHP tersebut dianggap kontroversial. Berikut beberapa pasal yang telah saya rangkum yang dianggap menjadi kontroversial. Pemirsa, berikut merupakan grafis pasal-pasal yang menuai sorotan dalam KUHP yang baru disahkan. Pasal-pasal kontroversial pengesahan RKUHP menjadi undang-undang yakni penghinaan terhadap presiden pada pasal 218 ancaman pidana 3 tahun penjara. Penyebaran ajaran komunisme atau Marxisme-Leninisme pasal 188 ancaman pidana 4 hingga 15 tahun. Penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara pasal 351, pasal 352 ancaman pidana 1,5 hingga 3 tahun penjara. Unjuk rasa demo tanpa pemberitahuan pasal 256 ancaman pidana 6 bulan penjara. Penyebarluasan berita bohong pasal 263, pasal 264 ancaman pidana 2 hingga 6 tahun penjara. Hukuman koruptor turun pasal 607 ancaman pidana 2 hingga 20 tahun penjara. Perzinahan pasal 415 ancaman pidana 1 tahun penjara. Kumpul kebo pasal 416 ancaman pidana 6 bulan penjara. Pelaku santet pasal 252 ancaman pidana 1,5 tahun penjara. Dari beberapa pasal yang saya tampilkan tadi, hanya ada satu pasal yang saya akan bahas di video kali ini, yaitu pasal mengenai penghinaan martabat presiden dan wakil presiden, yaitu pada pasal 218, pasal 219, dan pasal 220. Pasal ini intinya mengatur terkait penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Pasal ini dianggap kontroversial dikarenakan berpotensi untuk meredam kritik terhadap kepala negara, khususnya presiden dan wakil presiden, walaupun dalam ketentuan pasal ini merupakan delik aduan. Tetapi ketentuan dari pasal ini diduga rawan untuk disalahgunakan. Dalam hal ini, saya berpikir kalau suatu kehormatan itu
oleh, bukan diberikan. Nah, di pasal ini juga seolah-olah kita sebagai masyarakat harus manut atau menghormati segala apapun keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan dari presiden. Dan menurut saya itu tidak setuju. Saya pun sebagai masyarakat sangat sulit untuk menerima jika suatu keputusan atau kebijakan tersebut terlalu memberatkan satu pihak. Padahal hukum itu untuk semua, bukan hanya untuk satu pihak. Ada hal lain, saya ambil contoh. Misalkan dalam video YouTube-nya Jovial dan Andovida Lopez, itu yang dimana video mereka memerankan karakter dari seorang Jokowi dan Prabowo. Yang isinya itu mereka saling diskusi. Nah, jika suatu saat nanti ada generasi yang ingin membuat video yang memerankan suatu orang penting tersebut dalam video itu, apakah nanti ke depannya akan tidak boleh atau bagaimana? Sedangkan itu untuk sebagai karya, untuk generasi muda selanjutnya. Jadi menurut saya apapun nanti karya seni yang telah dirancang sedemikian rupa akan tidak diperbolehkan, bahkan jika ketahuan akan dipenjara. Nah, DPR telah berargumen ketika merespon yang dimana pasal-pasalnya ini dianggap bermasalah. Beliau bercakap, udah diperbaiki kok, misal penghinaan itu hanya bisa diadukan oleh yang terkena hinaan tersendiri, tidak bisa didukung oleh orang lain. Jadi kalau misalkan presiden dihina, ya hanya presiden saja yang hanya boleh mengajukan pelaporan itu. Katanya juga sudah ditambahkan penjelasan supaya tidak bingung dalam penafsiran undang-undang, mana yang kritik, mana yang menghina, dan sebagainya. Tapi menurut saya itu hanya teknis dalam menjalankan KUHP itu nanti. Nah, tapi masyarakat tuh bukan membutuhkan teknis, tapi sistem kepemerintahan pada teknis pelaksanaannya. Menurut saya, yang tidak bisa membedakan antara kritik dan hina itu bukan masyarakat, tapi aparat penegak hukumnya yang penafsirannya selalu membela yang berkuasa. Jadi alasan saya tidak setuju adanya perubahan KUHP ini ya, masyarakat tidak bisa mengeluarkan aspirasinya berpendapat bagaimana kinerja pemerintah. Toh bagaimana mau melakukan jika semuanya sudah diatur, jika mengkritik saja dapat dipenjara. Oke, akhir sudah hasil analisis saya. So yang jelas semoga disahkan RKUHP ini baik untuk semua, bukan hanya untuk pemerintah. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih untuk semua. Mohon maaf bila ada salah kata. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.